Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenita Awalusiji, NIM 19020044 dari kelas Fire and Safety B. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi pengendalian risiko aktivitas di rumah, yaitu menyetrika. Nah, yang pertama ada hazard mekanik dari aktivitas menyetrika. Adanya aliran listrik atau kabel yang mengalir pada setrika listrik. Resikonya ialah jika kabel pada setrika terbuka dapat menimbulkan konslet atau tersetrum. Yang kedua, ada hazard fisika dari aktivitas menyetrika. Suhu panas yang dihasilkan oleh setrika dapat menyebabkan kegerahan. Resikonya ialah suhu yang panas dihasilkan oleh setrika listrik akan menimbulkan kegerahan sehingga mengganggu proses menyetrika. Berikutnya yang ketiga ada hazard kimia dari aktivitas menyetrika. Adanya kandungan bahan kimia yang berasal dari pewangi dan pelicin pakaian. Resikonya ialah pewangi dan pelicin pakaian dapat menyebabkan pusing apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang serta dapat menimbulkan iritasi dari bahan kimia tersebut. Perlu diketahui ada 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu ada eliminasi, kedua substitusi, ketiga modifikasi engineering, yang keempat administrasi, yang kelima APD atau alat pelindung diri. Yang pertama di sini ada pengendalian risiko yang dapat kita lakukan dari hazard mekanik. Yang pertama itu ada eliminasi. Memang aliran listrik tidak dapat dihilangkan, tetapi kita dapat mengurangi resiko tersebut dengan cara mengganti kabel yang rusak atau terkelupas. Berikutnya yang kedua itu ada substitusi, mengganti kabel yang terkelupas dengan yang baru. Yang berikutnya itu ada modifikasi engineering, menggunakan kabel yang lentur atau isolator yang tahan panas. Berikutnya itu ada administrasi, memberikan tanda-tanda K3 pada setrikaan bahwa setrikaan tersebut memiliki tegangan yang cukup tinggi. Yang berikutnya itu yang kelima ada APD atau alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan yang cukup tebal agar tidak terkontak langsung dengan panasnya setrika. Yang kedua, ada pengendalian risiko yang dapat kita lakukan dari hazard fisika. Yang pertama itu ada eliminasi. Memang suhu panas tidak dapat dihilangkan, tetapi risiko kegerahan tetap dapat ada pada orang yang sedang menyetrika. Bisa mengubah posisi duduk agar sirkulasi udara dapat keluar dan masuk. Yang kedua itu ada substitusi, mengganti dengan setrika yang baru agar pekerjaan lebih efisien. Yang berikutnya itu ada ketiga, ada modifikasi engineering. Yang pertama itu ada memberikan ventilasi yang cukup besar agar sirkulasinya dapat keluar dan masuk, mendapatkan udara yang lebih segar juga. Berikutnya itu ada administrasi, memberikan instruksi tata cara memperkecil kegerahan yang timbul akibat penggunaan setrika. Bisa dengan menambahkan kipas angin atau menggunakan baju yang sedikit tipis, membuka jendela lebar-lebar agar udaranya lebih masuk. Berikutnya yang kelima itu ada APD, alat pelindung diri, menggunakan pakaian yang berbahan katun dan pakaian yang berbahan tipis juga agar tidak terlalu panas, tidak terlalu kegerahan, mengurangi resiko kegerahan juga. Berikutnya itu ada pengendalian resiko yang dapat kita lakukan dari hazard kimia. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu mengurangi pewangi dan pelicin dengan cara menuangkan cairan pewangi saat pencuci agar nanti pas waktu disetrika tidak usah memakai pelicin lagi karena sudah wangi pada saat dicuci. Berikutnya itu yang kedua ada substitusi, mengganti bahan pewangi dan pelicin dengan bahan yang lebih alami seperti contohnya akar wangi, lebih ke alami gitu. Yang ketiga itu ada modifikasi engineering, mencampuri pelicin atau pewangi pakaian menggunakan air agar komposisi yang digunakan lebih ringan dan lebih sedikit.
cairan pelicin atau pewangi itu dicampur dengan air agar lebih sedikit bahan kimianya. Berikutnya itu yang keempat ada administrasi, memberikan instruksi tentang cara penyemprotan yang baik dan benar dan mengurangi resiko terhirup karena berbahan kimia, bisa keracunan, terus tenggorokan kita tersedak, bisa juga. Yang berikutnya itu ada APD, alat pelindung diri, menggunakan masker agar partikel-partikel kecil itu tidak dapat langsung masuk dalam hidung atau tenggorokan kita, saluran pernafasan agar tidak terbatuk-batuk tersedak. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman.